Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, bahagia. Bahagia ya, luar biasa bahagianya. Ini yang sulit dipaparkan kebahagiaannya Ibu ini seperti apa? Gimana perkembangan selama ini di sekolah Bu? Alhamdulillah Pak, masih tetap semangat. Tetap semangat ya. Baik Bu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan hari ini, saya datang ke sekolah Ibu untuk melakukan pendampingan satu. Jadi ada tujuan saya hari ini yaitu kita fokus pembahasan mengenai masalah tindak lanjut orientasi yang pernah kita lakukan kemarin di Lokakarya 0. Karena itulah saya mencoba kita bertanya dan kita berdiskusi bagaimana perkembangan selama ini dilakukan. Oke baik Bu, saya ingin bertanya perencanaan program ya proses selama ini selama 1 bulan apa yang sudah dilakukan? Oke, saya langsung ya Pak. Iya. Oke, selama 1 bulan setelah saya mengikuti orientasi 0 itu Pak, alhamdulillah ternyata ada perubahan Pak. Saya memberikan layanan di dalam kelas itu tidak sesuai lagi dengan sebelumnya. Yang jelas selama 1 bulan ini saya melakukan layanan klasikal di kelas itu alhamdulillah saya menerapkan dari informasi yang saya dapat itu saya sudah mulai berubah Pak. Ada perubahan. Ada perubahan dari saya sendiri Pak, berubah yang selama ini ternyata saya keliru. Itu ada Pak perubahan. Oh, iya. Ibu sudah melakukan perkasa perubahan ya. Ada yang kemarin-kemarin kita kekeliruan hari ini sudah mulai Pak. Alhamdulillah luar biasa itu Bu. Artinya ada target itu sudah kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan diharapkan ya. Insya Allah Pak. Oke baik Bu, terus lagi pastinya dengan perubahan itu Bu yang kita lakukan tidak lepas dari dukungan ekosistem yang ada di sekolah. Gimana dukungan ekosistem yang ada di sekolah itu? Dukungan ekosistem secara keseluruhan alhamdulillah semua mendukung Pak, mulai dari fasilitas, kemudian sarana, kemudian sangat mendukung sekali sasarannya itu welcome semua Pak, malah mereka menyambut ceritanya kalau sama siswa sasarannya mereka ternyata senang dengan metode perubahan yang saya terapkan Pak. Begitu ya Bu, sangat luar biasa ya Bu. Artinya Ibu melaksanakan program itu sangat merasa nyaman ya, bahagia, apalagi dengan sarana fasilitas yang memadai. Iya Pak. Itu Ibu harus antusias lagi ya. Insya Allah Pak. Perubahan itu ya sangat mendukung. Baik, terima kasih banyak Bu. Oke, baik Bu, kita akan memasuki tahap inti yaitu tindak lanjut hasil pekerjaan orientasi. Jadi selama ini Ibu sudah melakukan pembelajaran daring bersama pasien atau selama sudah 1 bulan. Pastinya sudah banyak hal-hal yang sudah diketahui yang telah diberikan oleh fasilitator. Baik Bu, saya akan mencoba menanyakan beberapa pertanyaan. Semoga ini bisa menjadi bahan sharing kita bagaimana perkembangan ke depan. Apa saja yang terjadi sebelum Ibu resahkan dan apakah itu terjadi atau tidak? Yang terjadi, saya langsung jawab ya Pak. Iya. Oke. Sebelumnya sebenarnya saya meresahkan yang pertama itu saya khawatir Pak kalau saya tidak bisa menjalani proses program ini Pak. Saya merasa bahwa mungkin saya tidak mampu. Kemudian yang saya khawatirkan waktunya saya membagi waktu. Kemudian saya berpikirnya tanggung jawabnya saya Pak, tugasnya saya di sekolah itu yang saya khawatirkan dan ternyata sampai hari ini setelah proses 1 bulan alhamdulillah apa yang saya khawatirkan itu tidak terjadi, tidak seperti apa yang saya rasakan. Ya. Oke, ternyata saya mampu lewati
mengikuti semua kegiatannya. Kemudian dalam membagi waktu, alhamdulillah saya bisa memanage. Tugas-tugas juga tetap berjalan seperti biasanya, Pak. Ternyata kekhawatiran dan keresahan itu lain kenyataannya ya. Iya, alhamdulillah, Pak. Sudah terkadang kenyataan dan harapan berbeda ya. Harapannya ini ternyata berbeda. Iya. Luar biasa, Bu. Luar biasa, Bu. Artinya itu sebuah keberuntungan Ibu bisa hilang dari keresahan. Terus selanjutnya, Bu, apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud dari 1 bulan pembelajaran? Harapannya yang sudah terwujud, saya sudah merasakan peserta didik itu sudah menerima layanan klasikal dari saya sendiri, itu lebih dekat, kemudian mereka lebih senang dengan apa yang saya sampaikan, pembelajaran yang inovatif, karena sebelumnya betul-betul mereka hanya duduk diam mendengar. Ya. Tapi dengan adanya perubahan ini, alhamdulillah saya dengan peserta didik sama-sama punya komunikasi yang aktif. Jadi ada umpan balik antara saya dan peserta didik, sehingga proses layanan klasikalnya itu tidak membosankan. Seperti itu, Pak. Sudah melakukan pembelajaran yang nyaman ya. Ya, alhamdulillah, Bahagia. Pak. Iya. Dan semua siswa Merespon. luar biasa itu, Bu. Luar biasa. Ini perubahan yang positif ya. Terus, Bu, adakah harapan baru yang Ibu harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Ada, Pak. Pembelajarannya saya ingin lebih berkolaborasi dengan teman-teman, menyampaikan semua informasi tentang ini program guru penggerak, kemudian tentang pemahaman Merdeka Belajar. Insya Allah saya kedepannya ingin menyebarluaskan informasinya ke rekan sejawat, supaya mereka juga bisa ikut, ternyata begini loh jadi guru. Inilah guru penggerak. Iya, seperti itu. Perannya guru penggerak ternyata luar biasa. Karena selama ini kan banyak teman-teman guru itu usaha menjadi momok ya. Iya. Padahal susah. Katanya susah jadi guru penggerak, padahal tidak. Iya, seperti itu, Pak. Ternyata Merdeka Belajar itu jadi guru penggerak itu nyaman ya, Bu? Iya, Bahan luar biasa, Bu. nyaman, kemudian tidak merepotkan kita. Iya, Manusia iya. ya, kalau saya Pak pribadi tidak merepotkan, karena dengan pembelajaran yang inovatif ternyata siswa aktif, guru aktif itu ternyata dalam waktu 2 jam pembelajaran itu tidak cukup, karena waktunya singkat. Karena ada yang semua bekerja. Iya, iya. Kalau misalnya guru yang di depan aktif, siswa yang terkadang tidur, Vakum ya. menghayal, gitu. Iya. Akhirnya bosan. Seperti itu, Pak. Iya, setengah mati guru ya. Ya, guru yang susah, Pak, setengah bingung metode apa. Iya, iya, iya. Iya, seperti itu, Pak. Terus, Bu, pastinya proses yang Ibu sudah lakukan ini tidak luput dari dukungan kepala sekolah dan teman rekan guru sejawat. Nah, kira-kira bisa Bapak tahu bagaimana dukungannya kepala sekolah dan teman guru yang ada di sekolah? Dukungan pimpinan, alhamdulillah beliau sangat mendukung dengan program guru penggerak, apalagi kegiatan-kegiatannya saya. Alhamdulillah beliau mendukung full. Kemudian untuk di rekan sejawat, selama 1 bulan ini, Pak, saya masih proses pendekatan supaya mereka lebih mengenal, memahami tentang program guru penggerak dengan Merdeka Belajar. Seperti itu, Pak. Saya baru proses, Pak. Proses ya, Bu, ya? Iya. Luar biasa. Kepala sekolah mendukung, Alhamdulillah. sebenarnya teman guru juga mendukung, cuma masih proses. Iya, masih proses, Pak. Mereka masih bertanya-tanya. Iya, bertanya-tanya, Iya, masih benar. meraba-raba gimana Iya, sih itu? apa sih? Apa Iya. sih itu guru penggerak? Iya, seperti Bagaimana itu. sih gambarannya itu penerapan di Merdeka Belajar? Iya. Gitu. Luar biasa, Bu. Semoga ini perjuangan Ibu masih bisa diterapkan dengan baik, dan pastinya semoga juga teman-teman rekan guru sejauh yang ada di sekolah itu bisa banyak dan bisa bersama-sama untuk melakukan perubahan yang ada di sekolah. Amin.
Baik Bu, tadi kita sudah membahas tentang mengenai masalah tindak lanjut hasil pekerjaan orientasi. Sekarang saya akan melakukan sedikit diskusi dengan Ibu mengenai masalah tindak lanjut hasil pembelajaran. Di sini saya mencoba melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teori modul dasar 1.2 tentang teori Ki Hajar Dewantara. Pastinya selama 1 bulan ini Ibu kan pasti sudah mendapatkan teori tersebut ya, tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang dipaparkan oleh bersama Fasil. Baik Bu, berdasarkan filosofi pendidikan yang sudah Ibu lakukan pembelajaran, apa perubahan yang dilakukan di ruang kelas yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Oke. Ya, perubahan yang selaras Pak, alhamdulillah. Dalam layanan klasikal di dalam kelas itu perubahan yang saya rasakan. Saya sudah merasa bahwa layanan ini lebih berpihak ke peserta didik. Kemudian reflektif Pak, saya ada komunikasi efektif, langsung aktif sama siswa, ada umpan balik, kemudian kolaborasinya saya dengan siswa itu ada Pak. Kemudian mengenai lebih mandiri Pak, saya lebih berpikir inovasi juga bagaimana menyampaikan layanan supaya betul-betul siswa menerima layanan informasi saya itu dengan menyenangkan. Dan itu sudah diterapkan dengan baik ya Bu? Alhamdulillah Pak. Ini selama 1 bulan saya sudah terapkan di 4 kelas khususnya, ya, khususnya bimbingan karir yang kelas 12. Terus Bu, apa pembelajaran yang Ibu dapatkan dari modul 1 ini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara sehingga Ibu terdorong untuk melakukan perubahan? Yang membuat saya terdorong adalah bahwa selama ini Pak, perubahannya itu Pak, selama ini saya hanya menjadi guru. Saya tidak mengenal bahwa sejatinya guru itu seperti ini. Ternyata perubahannya setelah saya melihat filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu memberikan mendidik dengan cara menuntun dengan segala kekuatan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Karena ternyata Pak, sekarang peserta didik itu ketika kita gurunya tidak berinovasi, mereka semua sekarang punya ide-ide, punya pemikiran yang kritis Pak, seperti itu Pak. Kemudian tentang trilogi pendidikan yang sejatinya guru menjadi panutan, kemudian menjadi motivator untuk peserta didik, kemudian dia menjadi pendorong. Artinya segala sesuatu yang dilakukan siswa, seorang guru harus memberikan dukungan penuh. Jadi tinggal menuntun, seperti itu. Gitu ya? Iya. Memang sudah pas ya kenanya melakukan perubahan. Iya, iya. Teori itu ya tinggal dikembangkan ya, luar biasa. Terus Bu, pastinya Ibu dalam melaksanakan program perubahan ini kan sudah berjalan berapa kelas. Pasti kita ingin tahu juga bagaimana tanggapan siswa setelah Ibu melakukan perubahan itu. Nah, apa tanggapan Ibu? Melihat tanggapan siswa, responnya siswa, alhamdulillah kalau saya Pak lihat responnya siswa itu mereka menyenangkan Pak. Justru malah mereka kembali bertanya, Bu, kapan lagi kita lanjutkan? Bu, kapan lagi ada waktu kita bisa klasikal?
karena masih banyak Bu yang harus saya ungkapkan dengan memberikan layanan klasikal yang tidak monoton Pak. Anak-anak itu mulai dia tidak tertekan Pak, dia tidak ada perasaan bilang nanti marah ini bu guruku, seperti itu. Dia lebih plong menyampaikan apa yang menjadi idenya, apa yang menjadi rencananya, apa yang dia khawatirkan, itu bisa dengan leluasa mereka mengungkapkan, seperti itu Pak. Dan itulah yang dikatakan merdeka. Iya. Ya, Merdeka belajar, tidak Merdeka ada belajar. tekanan, Tidak ada tekanan, tidak ada rasa takut. Jadi mereka benar-benar menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Kan kalau dulu biasanya kalau ada guru yang mengajar Pak, biasa deh nanti ini guru udah marah, takut deh nanti siapa tahu salah. Mereka tidak paham bahwa kalau kita belajar itu tidak mesti harus benar. Yang namanya belajar intinya bagaimana caranya supaya bisa mengungkapkan, seperti itu kalau saya Pak. Namanya belajar tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah kan belajar tuh Pak. Harus dilakukan pembenaran. Iya. Luar biasa Bu, Ibu sudah bisa mewujudkan perlahan-lahan tentang merdeka belajar di sekolah. Baik Bu, terus apa hal yang sudah baik dari perubahan dan apa saja yang perlu diperbaiki untuk kebutuhan? Perubahannya itu Pak, utamanya itu lebih berpihak ke peserta didik, kemudian inovasi penyampaian layanan Pak, itu alhamdulillah sudah mulai ada perubahan. Kemudian apa tadi itu yang perlu diperbaiki Pak, Itu kebutuhan layanan akan datang ya? Yang perlu diperbaiki waktu mungkin. Waktu. Iya. Kenapa waktu? Sedikit waktu makan ya. Itu waktunya, waktu layanan dengan hitungan pembelajaran 2 jam. Itu menurut anak-anak itu belum panjang. Ya, maksudnya itu mungkin yang perlu nanti saya pikirkan kembali, ambil waktu lowong supaya anak-anak lebih banyak waktunya mengungkapkan. Iya. Waktu yang sangat mahal ya Bu. Belum puas ceritanya Belum puas, anak-anak. ya. Belum. Apalaginya sudah memberikan konsep merdeka belajar. Iya. Masih Membuat mereka penasaran. Iya. Makanya mereka itu Pak responnya bertanya kapan lagi? Kapan lagi? Iya, itu. Iya. Sudah luar biasa itu apa yang kita lakukan itu ya. Sudah memberikan pemahaman, mengajak kepada anak-anak untuk bisa berubah. Terus Bu, pastinya semua yang teori dari kegiatan selama 1 bulan bersama Pak Hasil kita sudah paham, sudah melakukan penerapan di sekolah. Apakah perubahan konkret yang Ibu lakukan itu di dalam kelas itu sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan? Iya, sudah. Saya sudah tuangkan semua di aksi nyata. Iya, Pak. Itu sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan. Praktiknya saya ceritakan penerapannya Pak. Di dalam kelas. Luar biasa itu Bu. Insya Allah semoga pengembangan akan ditingkatkan lagi karena pastinya untuk membelajarkan, mencerdaskan anak itu kan tidak dibutuhkan waktu sekarang. Pasti kita akan datang kita lagi terus berkembang. Siswa itu apalagi Ibu tadi memaparkan siswanya itu sangat antusias dan pastinya mereka masih haus ya. Dan semangatnya luar biasa. Nah, maka Ibu sudah ditantang itu ya, sudah tantangan. Semoga Ibu bisa bertambah mengembangkan lagi inovasi ini. Baik, terima kasih banyak. Baik Bu, kita akan melangkah selanjutnya yaitu terkait kerangka pembuatan portofolio. Pastinya Ibu waktu lokal karya orientasi pernah PP atau kita ini membahas tentang portofolio digital yang akan digunakan
saat kita melakukan pembelajaran di LMS. Iya. Baik Bu, saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Pertama, media atau platform yang Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital. Media. Ya. Media mengenai portofolio digital. Saya dulunya pakai ini Pak, PowerPoint sama YouTube. Tapi 1 bulan ini mengikuti program guru penggerak, saya mendapat pengalaman perubahan baru Pak. Jadi saya menggunakan juga kembali Citus dengan Canva. Saya pakai ini. Baik Bu, tadi lintas yang media hal yang baru, kalau PowerPoint itu dengan YouTube itu kan sudah Iya. hal yang sudah lama ya. Sudah semua orang bisa. Tadi sempat saya dengar ada masalah Canva dan Citus. Nah, dalam orientasi kemarin kan ada Citus memang dibahas ya. Citus dalam laporannya saya. Terus saya mau tanya Bu, ke komponen apa saja yang dituangkan dalam portofolio digital yang Ibu yang sering lakukan atau Ibu yang sekarang sudah lakukan? Komponennya itu Pak, yang saya buat infografis, kemudian presentasi video, kemudian saya juga buat video Pak. Gitu ya, komponennya ya. Ya. Jadi Ibu sudah bisa membuat ya? Alhamdulillah Pak bisa. Bisa lah. Belum mahir tapi bisa. Iya, ya. Ya. Kata itu yang baik ya Bu, Iya. sudah bisa. Bisa. Pastinya yang namanya proses belajar ya maksudnya belajar. Ya, Tidak ada orang yang tidak bisa kalau dia mau belajar. Hanya orang yang tidak mau belajar yang tidak bisa. Dan tidak bisa. Iya. Dan tidak ada perubahan. Ya, betul. Baik Bu, selanjutnya seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang Ibu buat portofolio? Bentuk penyajiannya, saya mungkin penyajiannya publikasi Pak. Publikasi. Iya, saya pakai publikasi. Jadi saya publikasikan di media sosial pribadinya saya, di channel YouTube-nya saya Pak. Jadi aksi nyata yang saya lakukan, kemudian demonstrasi kontekstual, itu saya tuangkan semua penyajiannya di itu dengan cara publikasi Pak. Publikasi. Iya. Untuk supaya apa? Supaya semua orang yang tahu Pak, orang yang lihat informasinya bisa tersebar, bisa tahu oh, ternyata seperti ini aksi nyatanya di program guru penggerak, seperti itu Pak. Supaya tidak penasaran ya. Iya. Dan itu yang kita sudah lalui ya. Iya Pak. Dan bisa. Alhamdulillah bisa. Bisa. Sanggup. Luar biasa Bu ya. Jadi ini salah satu kompetensi yang kualitas yang kita miliki Bu ya. Salah satu di era kekinian itu memang digital itu menjadi tuntutan ya, nomor yang paling utama. Walaupun pengetahuan kita, ilmu kita tentang ilmu pedagogik, tapi dalam penyajian IT yang dangkal, karena sekarang sudah masanya IT untuk di era 21 ini. Baik Bu, terima kasih banyak. Baik Bu, kita akan melangkah ke sesi selanjutnya, yaitu mengenai peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Di sini kompetensi Ibu selaku guru penggerak, bukan guru biasa, tapi guru penggerak. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan, mungkin bisa kita register lagi untuk saya bisa mengetahui apa saja yang ada di perencanaan Ibu. Kompetisi apa yang sudah baik yang ada pada diri Ibu? Dari saya Pak, kompetensi itu sudah baik, tetapi setelah menjadi calon guru penggerak, itu yang saya rasakan betul perubahannya. Kalau sebelumnya saya menyampaikan informasi masuk ke kelas, kemudian menyampaikan informasinya, setelah itu selesai keluar.
alhamdulillah sekarang dengan berpihak ke peserta didik, Ya. saya ada komunikasi umpan balik Pak. Sudah ada ya. Iya, Dan ada. itu sudah kompetensi sudah baik ya Bu ya. Iya. Sudah welcome, sudah Sudah. friends, ini sudah merdeka ya. Iya. Merdeka ya. Sesuatu yang tidak dibawa tekanan lagi. Iya, Nah, dia sudah bisa menjadi teman curhat ya. iya seperti itu Pak. Kemudian peserta didik juga lebih Leluasa. leluasa berbicara, tidak Bicara, ya. menyenangkan ceritanya Pak. Oke baik Bu. Terus kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Kompetensinya mungkin ini pembelajaran digitalnya Pak. Digitalnya. Iya. Kenapa Bu? IT-nya mungkin Pak, ilmu teknologinya. Karena mengingat zaman sekarang Pak, Ya. kayak guru dituntut untuk bisa tahu, bisa memberikan penyajian pembelajaran bentuk digital yang betul-betul sesuai dengan kemauan siswa. Karena anak-anak sekarang, peserta didik sekarang itu Pak cepat. Iya iya. Kemudian pemikirannya itu kritis. Kritis ya. Iya. Jadi mereka itu kalau misalnya gurunya gaptek, Iya. ceritanya dia tidak paham tentang perkembangan teknologi, akan ketinggalan. Tinggal. Iya, karena siswanya lebih maju ceritanya. Maju. Seperti itu Ya, Pak. ya, luar biasa. Inovasi digitalnya Masih mungkin. tinggal ya. Iya. Nah, Ibu, setelah Ibu sudah mengetahui umpan balik yang saya berikan, apakah ada perubahan rencana Ibu? Sampai hari ini itu belum ada Pak. Saya untuk sekarang ini saya masih merasa selaras Pak, masih baik sesuai dengan kondisi peserta didik, kondisi sekolah itu belum ada perubahan. Kemudian mungkin kolaborasinya, kolaborasi antara siswa dan rekan sejawat, Sejawat ya. seperti itu Pak. Luar biasa itu Bu, artinya tetap dalam proses perencanaan Ibu ya. Dan Ibu sudah meyakini itu adalah yang rencana yang sudah baik dan selaras dengan teori-teori yang diberikan oleh yang di Dewantara. Baik Bu, luar biasa sekali. Nanti akan selanjutnya lagi kita bisa kembangkan bagaimana harapan lagi masa akan datang. Insya Allah Pak, di pemahaman teman-teman itu yang rencananya saya dengan pengembangan dirinya mungkin Pak, saya pribadi Pak. Baik Bu, kita akan melangkah ke sesi selanjutnya tentang refleksi proses pendampingan saat ini. Apa pembelajaran atau ide baru yang Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Pembelajaran yang saya dapatkan, alhamdulillah ini pendampingan ini Pak, saya lagi sekarang berpikir begini, ide-idenya harus lebih maju lagi Pak, lebih terinovasi lagi. Ini yang saya dapatkan pembelajarannya. Kemudian saya lebih menambah lagi Pak wawasannya saya, ilmunya saya. Itu pembelajaran yang saya dapat Pak. Kemudian yang selanjutnya pembelajarannya saya mungkin nanti dalam penerapan layanan itu komunikasi aktif di dalam kelas itu saya akan coba terapkan dan membangun diri yang saya lakukan nanti Pak. Untuk ke depan ya, Bu, Ya, ya. untuk ke depan. Ini ide-ide yang baru ya. Ya, ide-ide barunya Hasil Pak. penampilan ini. Terus selanjutnya Bu, apa yang sudah baik dari pendampingan ini dan untuk pendampingan berikutnya? Untuk pendampingan hari ini Pak, sudah baik Pak. Ada yang perlu diperbaiki? Komunikasinya, proses komunikasi. Dan kalau untuk memperbaiki, kalau saya sudah cukup baik Pak. Biasa. Kemudian mengenai pendekatannya Pak antara CGP dan PP, alhamdulillah sudah maksudnya sesuai. Saya tidak merasa tertekan. Ya. Saya merasa nyaman. Merdeka ya. Ya, saya bisa mengungkapkan semua perasaannya saya Pak.
mengenai program penggerak ini. Kemudian untuk kedepannya pendampingan selanjutnya mungkin sharing ilmunya ditambah lagi Pak, supaya menjadikan motivasi buat kami CGP agar lebih semangat lagi. Bahkan kalau bisa tidak putus semangat dengan kabar-kabar mengenai program penggerak yang luar biasa. Nanti insya Allah mudah-mudahan pendampingan selanjutnya motivasinya Pak kan bergede dengan motivasi. Baik Bu, luar biasa sekali Bu. Terima kasih banyak. Setelah mengikuti dari beberapa sesi-sesi pertanyaan, setelah saya mendengarkan curhatan Ibu, perubahan-perubahan Ibu, kemajuannya, sampai portofolio juga, dan pada posisinya dan sampai refleksi, Ibu alhamdulillah sudah melakukan pembelajaran berani yang luar biasa. Dan ini semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi, apalaginya di sekolah Ibu, supaya bisa ada juga teman guru sejawat yang bisa diajak berkolaborasi dan banyak untuk bisa melakukan juga kegiatan aksi dalam program guru penggerak, khususnya dalam Merdeka Belajar. Baik, makasih banyak Bu. Semoga lewat waktu saya akan melakukan pendampingan selanjutnya. Insyaallah kita akan ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.